Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Semangat dan tetap terus bersukacita, sebab di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Amin, saudara, pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar buat saudara-saudara kami dimanapun kita berada ya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Buat sahabat saya yang ada di Surabaya, Ibu Diana, tetap semangat Bu ya, haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa teman yang di kampung juga, di Manado ya, Mesir Galak, ada juga Greti Galak. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara yang selalu setia mengikuti mesbah doa ini ya. Ada Ibu Nancy Sumewang yang di Tomohon, ada saudara saya Senli Warweke di Ambon ya. Salam sejahtera di bagian timur sana ya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara saya juga yang di Jakarta, ada Ibu Keti Loing ya, tetap semangat ya. Ibu Jane Loing juga, puji Tuhan, tetap semangat semuanya ya. Ibu Ana Maria tetap sehat, tetap semangat ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Datanglah terus bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, puji Tuhan. Ketika kita lemah, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Ketika kita sakit, kita diberi kesembuhan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin kita mengalami kecemasan, kita mengalami kegelisahan. Apakah itu masalah, tekanan dalam rumah tangga, persoalan dalam usaha, pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, dengan diri kita sendiri, membuat kita gelisah dan lain sebagainya. Ingat, kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Dia Yesus di atas segalanya, dari segala masalah persoalan kita. Amin, amin. Kalau kau yang lemah, pasti ada kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Mari katakan pujian ini bersama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. Dia buat
haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami tetap datang menyembah Engkau Tuhan. Amin, amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung. So
puji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih kami sudah siap untuk dengar dan terima firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap telinga pendengaran kami, mata kami, konsentrasi kami, sehingga kami sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami tolak intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu kami, roh-roh ngantuk apapun bentuknya ya, kekuatan kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Kami berkonsentrasi untuk diberkati dengan firman. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap bersemangat dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari pegang Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mohon maaf jika ada sinyalnya, mungkin ada sedikit gangguan ya, tapi semoga bisa berjalan baik dan lancar. Karena cuaca di Singkawang ini kadang-kadang berubah ya, tapi semangat kita tidak akan pernah berubah. Amin. Sukacita tidak pernah berubah. Sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari pegang Alkitab kita atau apapun yang ada di samping saudara, di mana di sana ada firman Tuhan, dan pegang ya. 2 kali katakan bersama, 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih juga yang saudara tetap setia ikut dan juga ikut membagikan ya live streaming ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati Tuhan, semakin banyak orang yang mengambil komitmen untuk datang bersekutu dekat dengan Tuhan, membangun mesbah doa di setiap pagi, di setiap memulai satu kegiatan ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita hari-hari ini, sejak dari minggu kemarin saudara, firman Allah berbicara tentang nama Allah ya, nama Tuhan. Nah saudara, nama Allah itu ya, ada beberapa nama Tuhan, nama Allah, di mana itu menunjukkan sifat dan karakternya di dalam menyatakan sesuatu kepada kita ya, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nama itu bersama menyertai karakternya itu sendiri ya, sifat itu ya. Nah baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengerti tentang apa itu Jehovah Jireh ya, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, hari Sabtu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang Allah El Shaddai ya, Allah yang Maha Kuasa. Nah pagi hari ini saudara ya, kita mau merenungkan firman Tuhan tentang Jehovah Rafa ya, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ya, Allah penyembuh atau Allah yang menyembuhkan. Saya mendengar informasi saudara ya, baik secara langsung via telepon, via call atau media sosial, ada banyak teman-teman saudara kita ya yang saat ini sedang sakit ya, yang saat ini terganggu secara kondisi kesehatannya terganggu ya. Ada sahabat saya Pastor Fenty Sayo ya, Tuhan akan pulihkan, Tuhan dia sembuhkan ya. Ada jemaat, ada Pak Simorangkir dalam proses pemulihan, ada Oma Ice, Tante Ice juga yang di Pontianak ya. Ada sahabat saya, saudara saya Bro Edwin ya, Ponijo di Pontianak ya, sedang sakit juga. Ada saudara kita di Surabaya, suami dari Ibu Silvi ya, Silvi Hogyondik ya. Ada juga teman-teman yang lain mungkin yang saya tidak kenal persis tapi sedang sakit ya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan ya, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan penyembuh. Katakan amin. Ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pegang buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15.
Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Bersama-sama kita mau baca ayat firman Tuhan ini ya. Puji Tuhan. 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh menjalankan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat yang terakhir di sana dikatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, dalam bahasa asli saudara akan temukan di sana ayat ini berkata, ya, maksudnya dalam bahasa aslinya, sebab dialah Jehovah Rabbah, Tuhan yang menyembuhkan. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saya bersemangat, saudara? Karena ternyata firman Allah menyatakan, berkata bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia adalah Tuhan penyembuh. Katakan amin. Amen. Mari katakan, Tuhan saya Tuhan yang menyembuhkan. Atau saudara boleh ketik di sana, Jehovah Rabbah, Tuhan yang menyembuhkan, atau Tuhan penyembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh, karena Dia tahu ada orang-orang yang akan mengalami sakit. Dia tahu persis, ada saudara, ada saya, ada teman-teman kita, ada keluarga kita yang pada satu saat tertentu akan mengalami kelemahan tubuh, akan mengalami sakit penyakit. Nah, disitulah Dia tampil sebagai Jehovah Rabbah, yaitu Allah yang menyembuhkan. Haleluya, katakan Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya begitu percaya dan saya yakin Allah yang saya sembah itu sanggup mampu memulihkan segala sakit penyakit yang kita derita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyembuhkan di sini, Jehovah Rabbah di sini, itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Nah, ini ya, berarti yang disembuhkan itu adalah saudara dan saya. Berarti kenapa kita disembuhkan? Karena kita mengalami sakit. Nah, gitu ya. Kenapa kita disembuhkan? Karena kita mengalami sakit. Nah, kata sakit di sini, saudara, ya, kata menyembuhkan sakit di sini, yaitu sakit, baik sakit secara fisik maupun sakit dalam hubungannya dengan kejiwaan kita. Nah, jadi Jehovah Rabbah itu tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, sakit badani, sakit jasmani, tapi juga menyembuhkan sakit yang berhubungan dengan kejiwaan, yang berhubungan dengan mental kita. Karena manusia yang sakit bukan cuma sakit tubuh, tapi dia juga ada sakit dalam kejiwaannya. Nah, Tuhan datang, Tuhan ada sebagai Jehovah Rabbah untuk menjadi jawaban kesembuhan bagi saudara yang sakit baik fisik maupun jiwa. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hari-hari ini, saudara, kita sedang digoncangkan, ya, kita sedang digoncangkan dengan satu wabah virus COVID-19, virus corona. Dan banyak yang mengalami, banyak yang terinfeksi, ya, banyak yang terkonfirmasi positif corona. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saya ingin berkata kepada saudara, apapun sakit penyakit yang kita derita,
Yesus datang dan Yesus tampil sebagai Jehovah Rafa, artinya dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan sakit kita. Amin, saudara. Jika kita datang kepada Tuhan, asal dengan catatan kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Iman itu artinya satu keyakinan. Walaupun saudara belum sembuh, tapi saudara yakin saat ini saudara belum sembuh, tapi saudara yakin engkau akan disembuhkan ketika berdoa minta kepada Tuhan. Jadi saudara bangkitkan iman saudara, keyakinan, kepercayaan saudara kepada Jehovah Rafa itu, kepada Allah, kepada Tuhan yang menyembuhkan itu. Dan sakit penyakit yang disembuhkan, sakit penyakit fisik yang pertama tadi sakit fisik dulu ya. Sakit penyakit fisik yang kita alami, yang sanggup disembuhkan oleh Tuhan itu menyangkut semua sakit. Mulai dari sakit ringan, sakit menengah, sampai sakit berat, dan bahkan paling parah, berat sekalipun, Jehovah Rafa ini sanggup menyembuhkan. Jadi jangan saudara berpikir, ini paling yang disembuhkan ya sakit-sakit tertentu. Tidak, saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jenis penyakit. Asal kita percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia dapat menyembuhkan kita. Dia Allah Jehovah Jireh, dia Allah Jehovah Rafa, sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan. Amin. Terlalu banyak ayat firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Yesus Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, apalagi saudara, yang timpang berjalan, apalagi saudara, yang tuli mendengar, yang gagap bisa berkata-kata, yang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan, virus-virus disembuhkan Tuhan, bahkan yang mati sekalipun saudara, Jehovah Rafa itu bisa membangkitkan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada sakit penyakit saudara, kanker saudara dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sakit apapun saudara, silakan dokter mendeteksi sakit apa yang kau sedang alami, tapi engkau harus percaya bahwa Yesus yang kau sembah, Tuhan yang kau sembah, Allah yang engkau sembah itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya sangat antusias dan saya sangat yakin saudara dengan kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Dia Jehovah Rafa. Firman Allah berkata, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua saudara, yaitu sakit yang berhubungan dengan kejiwaan, ya, mental, psikologi kita, ya, kejiwaan. Kita buka di dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1. Tolong istri saya baca Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, sakit hati, hancur hati. Apalagi? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, terkurung dari kelepasan dari penjara. Amen. Ini bicara tentang kesembuhan, ya, kelepasan, pemulihan kepada mereka yang mengalami gangguan sakit dalam hal kejiwaan, yang sakit hati dan lain sebagainya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam psikologi, ya, ilmu kejiwaan, ada beberapa fase atau ada beberapa tingkatan orang yang mulai mengalami gangguan dalam kejiwaan. Dan itu tentu semua disebabkan oleh situasi, keadaan, masalah, persoalan, tekanan yang kita hadapi, sehingga secara alamiah wajar jika kita mengalami saudara gangguan, kita mengalami masalah dalam hal kejiwaan. Biasa kita mulai dulu dari nervous, ya, gugup, ya.
Karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan, situasi kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita ingini saudara ya, bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, kita gugup, nervous, itu namanya nervous, kita gugup, gelisah ya, ada gelisah, gugup. Sehingga saudara, tanda-tandanya biasanya kalau saudara udara dingin tapi tiba-tiba saudara keringat dingin, gitu kan, keringat. Padahal cuaca lagi sejuk tapi saudara keringat, gugup, gelisah. Karena ada satu keadaan yang bertentangan dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, setelah nervous saudara, ya ada kita masuk pada tingkat stres. Ya. Maaf, cemas. Kita sampai dulu pada titik cemas. Cemas itu adalah keadaan takut, gelisah, khawatir karena sesuatu yang dihadapi. Jadi saudara mulai uring-uringan di sini ya. Saudara mulai uring-uringan. Uring-uringan itu maksudnya. Jadi karena ada satu masalah, persoalan, jadi saudara mulai gelisah, takut, khawatir. Ada sesuatu yang mulai mengancam diri saudara. Ada sesuatu yang mulai membuat yang akan membawa dampak yang negatif terhadap diri saudara. Saudara cemas karena misalnya suami saudara atau istri saudara entah kemana, keluyuran kemana-mana. Saudara mulai cemas, gelisah. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan rumah tangga kita. Siapa tahu ada wanita idaman lain di sana, atau ada pria idaman lain di sana, dan lain sebagainya. Saudara mulai cemas. Saudara mulai cemas karena anak-anak kita entah bergaul kemana-mana, dia sembarang bergaul, dia kemana-mana. Ya saudara mulai cemas. Artinya saudara mulai merasa ada sesuatu ancaman yang mau terjadi dengan rumah tangga anak kita. Bisa juga kecemasan, saudara mulai gelisah, takut, khawatir karena apa? Karena masalah ekonomi. Saudara mulai membutuhkan dana, biaya, dan lain sebagainya, tapi tidak tahu dari mana. Saudara mulai cemas, saudara. Nah itu mulai terganggu kejiwaan kita, saudara. Cemas. Nah saudara, setelah itu masuk kepada stres. Nah kalau sudah stres ini, itu ya menurut catatan yang saya dapat, stres itu saudara berada pada satu titik kejiwaan yang sudah tidak seimbang, tidak stabil ya. Suatu ketika saya ketemu dengan seseorang di salah satu keramaian ya. Dari jauh saya lihat orangnya berjalan ini, dia lurus saja, pandangannya saudara satu arah aja. Di sebelah dia itu seorang bapak ya, sebelah dia ada seorang ibu, ternyata istrinya. Nah saudara, dari depan saya sudah lihat ini orang ini kok jalannya lurus-lurus. Waktu pas berpapasan, saya tanya sama ibu yang ada di samping, "Bu, kenapa bapak?" Ya, istrinya bilang, "Stres." Waduh, saudara, jadi kalau saudara sudah mulai jalannya sudah titik kejiwaan sudah tidak seimbang, tidak stabil, ya. Biasanya jalannya sudah matanya sudah biasa menerawang, sudah entah kemana. Saudara, stres itu maksudnya saudara ada pada titik di mana saudara sudah tidak mampu untuk mengambil keputusan lagi. Misalnya udah pasrah dan lain sebagainya, udah nggak bisa mengambil keputusan lagi. Nah saudara, ketika itu tidak diatasi, nah itu bisa bisa meningkat kepada depresi. Itu tekanan yang sangat berat karena masalah persoalan dan lain sebagainya ya. Sudah depresi, bahkan kadang-kadang saudara sudah mengambil langkah-langkah yang negatif, baik terhadap diri saudara, terhadap orang di sekitar saudara dan lain sebagainya. Nah yang terakhir saudara adalah apa? Nih, gila, sinting ya. Nah itu saudara sudah sakit ingatan, lupa ingatan namanya ya. Saudara sudah nggak tahu lagi tentang diri saudara, pokoknya sudah melakukan, sudah di luar kesadaran kita. Nah itu sedikit saudara tentang fase-fase atau tingkatan masalah dalam kejiwaan kita. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang, Tuhan tampil sebagai Jehovah Rafa untuk memulihkan hati yang remuk, mereka yang tertawan, jiwa mereka yang terganggu. Yesus Jehovah Rafa itu adalah jawaban yang pasti untuk masalah yang sedang kita hadapi, sakit kejiwaan yang kita hadapi. Dia adalah Tuhan penyembuhku. Satu ayat lagi, Matius 11 ayat 28. Injil Matius 11 ayat 28. Injil Matius 11 ayat 8. Mari kita mau baca ayat firman Allah ini bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Kota Singkawang, hujan
Ya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Hujan lebat kota Singkawang pagi hari ini. Subuh-subuh lebat kota Singkawang, luar biasa. Berkat Tuhan, ini hujan berkat saudara. Baik, Injil Matius 11 ayat 28. Mari bacakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang ada masalah, baik secara fisik maupun mental, kejiwaan saudara. Datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah penyembuh. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita, dan Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Apapun sakit penyakit kita, baik secara fisik maupun secara mental, saudara, kepada siapa kita mau datang selain hanya kepada Tuhan? Engkau mungkin sudah mengalami tekanan yang berat karena sakit penyakit fisik yang kau alami sedemikian berat dan sudah sekian lama. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada harapan untuk kita mengalami kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jaminan jawaban kesembuhan dan pemulihan dari segala
Ada Yesus, ada Yesus jaminan. Ada Jehovah Rafa, Dia sanggup menyembuhkan dan Dia sanggup memulihkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu juga tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Rama, setia Rama. Oh, Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan. Oh, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Mujizat itu nyata bagi kita. Kesembuhan masih dapat terjadi. Jesus, aku percaya, aku percaya. Jesus, Dia cepat hidupku. Katakan dengan iman, dan aku tahu Tuhan. Yesus jamah menjadi baru. Dengan iman katakan, semua telah berubah. Semua telah berubah. Siapapun engkau yang sedang bersama-sama pagi hari ini, kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Dan pagi hari ini bangkitkan iman saudara. Jika saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ya ralabataka, ya ralabababas, ya darala. Jika ada suamimu, istrimu, atau saudaramu yang saat ini ada bersama dengan saudara dan dia dalam keadaan sakit, saya berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan tangan saudara untuk ditumpangkan di atas tubuh saudara, keluargamu yang sakit pagi hari ini. Dan engkau taruh tanganmu di atas tubuh dari saudara, keluargamu, suami, istrimu yang sakit pagi hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan bangkitkan iman setiap umat-umatmu. Bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami melihat dan kami mengalami mujizat kesembuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit yang kami derita, kelemahan tubuh yang kami derita, apapun itu bentuk sakitnya, hamba perintahkan, kami perintahkan keluar dari tubuh kami, keluar dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus ada mujizat. Oh
berdoa Tuhan buat sahabat kami, saudara kami, Bro Edwin Podijo di Pontianak yang juga mengalami sakit penyakit Tuhan, tipes. Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Amin. Kuasa nama Yesus Amin. menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan, sahabat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Yesus. Amin, amin, amin. Kami percaya dan jamaah Tuhan terus terjadi. Haleluya. Kemuliaan terjadi buat siapapun Tuhan. Pelayanan yang dimanapun berada, ada pemulihan, ada kesembuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih Bapak. Haleluya. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Indonesia ini. Beri hikmat buat pemerintah kami dari Presiden Jokowi dan seluruh jajaran untuk dapat menemukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan solusi dengan masalah persoalan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Pemerintah di kota kami, di tempat kami, di mana kami berada Tuhan, kota Singkawang melalui kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jamaah dan pulihkan Tuhan dalam Tuhan, berkati mereka semua, berikan damai sejahtera, berikan ketentraman, berikan kesembuhan, kesehatan dalam mereka menjalankan tugas mengamankan negeri bangsa kami ini Tuhan, kota kami, tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, pemerintah di sekitar kami, camat, lurah, RW, RT juga Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Oh, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Apapun yang menjadi pergumulan kita dimanapun berada, saudara doakan itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ada pergumulan pribadi, doakan itu, nyatakan itu kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan apa pergumulan Tuhan yang tahu. Dia akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Amin. Amin. Oh.
kuasa, Allah Jehovah Rafa, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Yireh. Terpuji namamu. Sepanjang hari ini kami akan menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Pertolongan, perlindungan, anugerah, berkat Tuhan melimpah atas kami. Kuasa sakit penyakit kami sudah tolak, hancur, patahkan semua di dalam nama Yesus. Pagi hari kami sekeluarga, rumah tangga, sidang, jemaat, dimanapun berada, oh rekan-rekan nama Tuhan dijaga dan dilindungi kami Tuhan. Proteksi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apa yang tangan kami kerjakan diberkati, kaki kami melangkah disertai, mulut yang berkata-kata dipakai menjadi berkat Tuhan. Apapun tindakan kami, semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, siaplah kami melangkah di hari ini dengan yang bersama Engkau. Ada semangat, ada sukacita yang baru, damai sejahtera, ketenangan di hadirat Tuhan kami alami pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, second time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Haleluya. Selamat pagi. Sekarang waktunya untuk kita kerja dan kerja.